Jadi untuk soal yang nomor 3 ya, ada metode absorpsi, ada metode resonansi. Ada yang sifatnya LPF, ada yang sifatnya HPF. Nah, soal ini sebenarnya adalah soal yang sudah ada solusinya. Yang sudah ada solusinya itu nomor 4 dulu malah ya. Oke, sebelum membahas yang perhitungan ya. Ini kan perhitungan. Saya bahas yang menggunakan Smith chart dulu ya. Yang nomor 4 dulu. Angkanya sama, ya, angkanya sama, hanya caranya berbeda. Caranya yaitu dengan perhitungan. Yang nomor 3. Ini nomor 4 ya, ini harusnya nomor 4 ini. Ini harusnya soal nomor 4. Coret. Ini nomor 4. Nah, soal ini solusinya sudah ada. Ya, ini kan 100 ohm sumbernya, bebannya adalah 200 minus J 100. Solusinya adalah, mana nih? Saya back ya. Nah, ini nomor 1 dari contoh soal ya. Jadi, sumbernya adalah 100. Bebannya adalah 200 minus J 100 ohm. Solusinya ya yang kanan ini. Yang sifatnya LPF, L-nya harus, induktornya harus nanti ya, 38,8 nano Henry. Ini solusinya. Cuman memang kemarin belum saya bahas. Yang saya bahas adalah yang contoh soal yang ini ya. Oke. Ini sekaligus menjawab yang nomor 1 ya. Berarti rangkaiannya ini. L dan C. Ya, rangkaian L dan C. Anda boleh menambahkan ada model sumber. Model sumber boleh. Kalau di sini kebetulan sumbernya adalah saluran transmisi. L dan C, yang jawaban yang A adalah L dan C ini komponennya belum ada. Kalau yang genap berarti ya itu adalah C dan L. Komponennya belum ada, nggak apa-apa. Nah, itu sudah ada ya, solusinya sudah ada. Nah, nanti baik yang perhitungan, berarti yang nomor 3, dan menggunakan Smith chart, ya angkanya harus sama. Atau kalau tidak sama persis nggak apa-apa, misalkan beda 0, sekian ya, boleh. Gitu ya. Jadi sebenarnya angka-angkanya sudah ada. Nah, sekarang ini gambarkan ya, gambarkan rangkaian penyesuaian impedansi yang Anda rancang. Nah, kemudian berikutnya adalah gambarkan atau yang harus diplotkan ya, yaitu ZS dan ZL conjugate.
Ya, ini kebetulan solusinya adalah ZS dan ZL conjugate. Plotkan ya dalam semicat. ZS-nya adalah berapa? 100. Kalau terlalu besar ya, Anda normalisasi ke 100 misalkan, jadi 1 ya. Ya, ini saya coba ini ya buat solusi yang nomor 1 kan gampang ya. A, ini dia bersifat LPF. Berarti Anda gambarkan model ya. Gambarkan model ini solusinya. Model ini berapa? Ini 100. 100 ohm ya, harus lengkap kalau menggambar. Kalau bersifat LPF, berarti di sini adalah L, baru di sini di beban adalah C. Kenapa kok seperti ini ya? Karena di sini adalah bebannya adalah, ini kotak ya, bebannya adalah ini 200 minus J 100. 200 ini kan lebih besar ya. Ini pakai ohm. Jadi pasti seperti ini rangkaiannya ya. Jadi harus seperti ini. Kalau enggak seperti ini ya salah. Ya. Kenapa kok pasti seperti ini? Anda bisa melihat karena ini 200 ini adalah 100. Jadi pasti yang dekat dengan 200 nanti paralel, yang dekat dengan 100 nanti seri. Nah itu. Ini ditanyakan ini yang A ya. Kemudian yang B gambarkan putaran dalam semicat. Tapi Anda harus memplotkan dulu yang B ya. Apa yang Anda plotkan? Yaitu ZS, ZS yang ternormalisasi lah ya dalam semicat ya. Yaitu 100 per 100 sama dengan 1 ohm ya di tengah. Kemudian ZL ternormalisasi, conjugate lah ya, conjugate, yaitu 200 minus J 100 per 100 sama dengan 2 minus J 1 ohm. Ya, gambarkan dalam semicat. Ini sebenarnya udah ada solusi tapi beda angka ya. Ini beda angka nih. Ini OTS tahun 2021. Ini ganjil. Ya, nomor 3 itu menggunakan perhitungan sama, kemudian nomor 4 ini menggunakan semicat berarti. Oke ya, nah sekarang saya ngopi semicatnya aja. Oke. New slide. Oh, ini ya, guys. Ah, oke, full screen. Oh, ini plus ya, sebentar. Conjugate-nya itu berarti plus. Ini plus ya, merah, biru, plus, plus. Oke, jadi Anda gambarkan adalah yang
1 dan 2 plus J1. 1 loh, ini ya, 1 dan 2. 2 itu di mana? 2 itu di sini ya, 2 plus J1. Jadi kalau menggambarkan Z, Anda pakai merah ya, menggambarkan Z itu merah. Jadi pertama Anda gambarkan Z, saya warna merah saja ya, merahnya magenta. Jadi Anda gambarkan Z di sini. Z, nah ini ternormalisasi. 2, ini 2 plus J1 tadi ke atas. Ini ya. Nah, Anda geser dari ZN ke ZSN ya, ke ZL yang ternormalisasi. Oke. Nah, cara menggesernya apa? Dari sini kita lihat. Kan Anda plotkan ZS ya, dan ZL yang ternormalisasi. Oke, ZSN dan ZL ternormalisasi. Nah, Anda geser ZS ke ZL ternormalisasi. Itu artinya sebenarnya memandang sumber ya, memandang sumber sebagai konjugate dari beban. Ini ya. Jadi memanipulasi itu memandang sumber sebagai konjugate dari beban. Nah, pergeserannya apa? Berarti pergeserannya dari sumbernya yaitu dari ini ya, ZS ya. Nah, berarti pergeserannya dari titik ini. Apa dulu berarti? L seri ya. L seri. Setelah L seri berarti C paralel. Oke. Dari sini L seri. Kalau seri, nah ini kata-kata seri, itu Anda harus bekerja di resistansi negatif atau di Z cat ya. Berarti ini ke atas. Kenapa ke atas? Karena L komponennya. Kalau ke bawah, berarti nanti yang solusi berikutnya. Yang sifatnya HPF. Kalau ke bawah kan ini C, baru L. Oke ya, jadi ini harus ke atas. Pada lingkaran resistansi konstan atau semicat yang warna merah. Oke, habis itu nanti setelah L seri ya, berarti C. Ya, saya gambarkan ya. Berarti ke atas dulu ya. Ke atas. Sampai mana? Ya sampai nanti titik X ya, titik X. Kalau Anda nanti mundur ya, mundur ini titik-titik mundur. Nah, sampai titik X. Tapi nanti dalam menghitung ya harus sesuai arah panah. Ini ke bawah ya, sesuai arah panah. Berarti arah panahnya ke sini. Sampai tujuannya yaitu ZL conjugate. Nah, ini adalah L seri, ini adalah C paralel. Oke, pertanyaannya kan pergeserannya ya pada semicat. Ini pergeserannya. Anda menjawab yang nomor 2 itu ini pergeserannya. Oke ya, pergeserannya. Nah, kemudian berapakah pertanyaan berikutnya? Hitung komponen ternormalisasi. Hitung nilai-nilai komponen ternormalisasi berdasarkan perputaran atau pergeseran pada semicat. Nah, berarti Anda harus dari sini. L itu berarti
komponennya adalah reaktansi ya. Nah, kalau reaktansi tadi Anda harus lihat yang warna merah tadi ya. Nah, pergeserannya kan dari sini. Dari sini ya. Dari sini terus ke mana? Besarnya X ya. Ya sampai sini nih. Sampai angka nah di sini. Nah, ini pergeserannya. Berapa? Berapa? Yaitu oh, salah ini. Ya betul betul. 1,2 ya kurang lebih ya. Kurang lebih ini. Mungkin kalau Anda eh, zoom lebih detail atau Anda pakai ini ya print out sendiri mungkin bisa jadi berubah. Ini kurang lebih 1,2. Ya, 1,2. Kan ini dari 0, di sini 0 ya, sampai ini 0 nih. Sampai 1,2. Nah, berarti X-nya sama dengan 1,2. Besarnya X lah ya, ini besarnya X 1,2. Terjawab ya. Ini nilai-nilai komponen ternormalisasi ya. Berarti ini nanti ada X, ada B. Nah, harga mutlak aja ya. Harga mutlaknya supaya tidak bingung. Harga mutlaknya ini adalah 1,2. Ini ya, 1,2 ohm. Lebih lengkapnya 1,2 ohm. Nah, kemudian bagian imajinernya berapa? Bagian imajinernya adalah pergeseran dari ini yang biru. Yang biru ya, dari titik X. Di sini ini titik X. Nah, karena ini adalah paralel, ya berarti nanti B. B-nya berapa? B-nya adalah ini. Bagian imajinernya titik X. Ini, yaitu ini 0,5. Sampai imajiner di sini ya, yaitu 0,2. Berarti besarnya berapa? 0,5 minus 0,2 sama dengan 0,3. Kalau diberi lengkap ini mo. Ini ya. Tuh. 0,3 ya. Jadi jaraknya adalah dari sini sampai sini ya, yaitu B-nya 0,3 mo. Sudah terjawab. Ya, sudah terjawab. 0,3 ini ohm, ini mo. Nah, baru untuk menjawab yang D, ini BC ya, ini B, C menggunakan Smith chart. Nah, kalau yang D ya menggunakan perhitungan. Kan dicari apa? Dicari L-nya berapa, kemudian C-nya berapa. Nah, L-nya pakai rumus mana? Pakai rumus ya denormalisasi ya, pakai rumus denormalisasi. Ini ini solusi contoh soal lain sudah ada ya. Ini L-nya berapa? Nah ini L seri ya. X kalikan N dibagi 2BF. L seri. X kalikan N dibagi 2BF. Kemudian C paralel. B dibagi 2BF N. Ini ya. L seri, C paralel.
Saya tulis ya. L, salah, X, maaf. Ini biasanya apa? X kalikan N dibagi dengan 2 pi F. Coba, betul ya, X kalikan N dibagi dengan 2 pi F. X-nya berapa? X-nya adalah 1,2. Kalikan N-nya berapa? 100. Dibagi 2 pi F-nya berapa? 500 ya. F-nya adalah 500. 500 kali 10 pangkat 6. Udah. Coba angkanya berapa? Coret-coret ya. Untuk mengecek saja. 1,2 dibagi 2 pi eksponen 6. Ini sama dengan 1 eh 1,91 kali 10 pangkat minus 7 sama dengan 9 S. Berapa? Solusinya berapa? Jauh ya. Ada yang salah. 2 pi F. L-nya 1,2. X-nya. Oh, 5 kurang ke 5 ini kok 1. 5. Oh iya bener nih. 3,82. Salah pakai kalkulator, harus teliti ya Anda. 3,82 kali 10 pangkat minus 7 atau 38,2 kali, oh salah. Oh ini pangkat 8 minus 8, maaf. Ini minus 8. Harus teliti ya, saya kurang teliti ini. Minus 8 nano Henry. Nah ini ya, jawabannya. Oke, berarti C-nya di sini. Ini udah terbukti ya.
C sama dengan berapa? 38,2 nih perhitungan Smith-chart ya. Kalau di sini berapa nih? 38,8 ya, beda angka ya. Berarti membaca Smith-chart-nya harus lebih teliti lagi. 38,8 solusinya, ini saya 38,2. Caranya sudah benar. Oke, sekarang berarti C. C seri ya, yang ini. C seri. C seri adalah dari mana? Tadi sudah dicari ya, cuman persamaannya C seri, C paralel maaf. C paralel. C paralel berarti C di B dibagi 2BF N ya. Persamaannya adalah ya B dibagi dengan 2B Fn. B-nya berapa? B-nya adalah 0,3. 2pi ini 500 kali 10 pangkat 6, N-nya 100. Nah, sama dengan berapakah? Di 0,3 dibagi 2pi kali 5 eksponen 10. 6, ya. 9, ya betul. 0,9 sekian pikofarad. Ya, sama ya. Kalau di solusi saya, ini ya, ini hasilnya adalah 9,555 lah kurang lebih. Kali 10 pangkat minus 13. Ini farad. Ini Henry tadi. Yang L tadi Henry. Nah, ini sama dengan 0,955 pikofarad. Nah, ini hampir sama kan? Itu. Oke, ada pertanyaan? Halo? Aman ya? Ini harus paham ya, karena kemungkinan besar nanti keluar BMC menggunakan Smith chart. Oke, nah sekarang untuk yang apa namanya perhitungan ya, caranya pertama, ini contoh solusi saja ya. Ini contoh solusi yang ada di slide, tapi beda angka ya, yaitu 50 ke 75 plus J 125. Nah, untuk yang perhitungan baik metode resonansi ataupun metode absorpsi ya, caranya pertama ya, langkah pertama konversikan dari model seri ke model paralel. Oke. Nah, konversinya bagaimana? Nah, ini konversi harus benar ya. Ini contoh
contoh untuk konversi 75 plus J 25. Ini modelnya seri ya. Kalau Anda membaca tulisan 75 plus J25 itu Anda harus langsung terbayang bahwa ini sebenarnya modelnya seri. Nah, pada soal yang barusan, ini adalah 100, ini 200 minus J 100. Modelnya seri juga, ya, konversikan. Nah, ini contoh di slide saja ya, saya tidak akan menghitung angka yang seperti di soal, tapi ini soal lain, tapi beda angka. Nah, kenapa kok perlu dikonversikan dari model seri ke model paralel? Karena sumbernya lebih kecil, ZS-nya lebih kecil, yaitu 50 ohm. Nah, kalau lebih kecil kan pasti seri. Kemudian ini paralel. Nah, sehingga kan ditanyakan di awal. Mana nih? Ditanyakan di awal seperti yang solusi barusan. Langkah pertama Anda disuruh menggambarkan ini kan rangkaiannya. Ini rangkaiannya. Setelah ini lebih kecil kan ya, pasti seri. Ini 200 lebih besar kan, pasti paralel. Nah, karena solusinya di sini adalah paralel, maka lebih mudah diselesaikan kalau modelnya adalah model paralel. Kalau ini model seri, ya model paralel. Nah, selesaikan kita ke model paralel. Itu ya kenapa kok disuruh untuk mengkonversikan itu. Nah, contoh mengkonversikan model seri ke model paralel ya. Ini sudah ada di materi resonator ya. Oke, cari dulu Q. Q-nya dari mana? Q-nya dari sini nih. Di sini misalkan contohnya X-nya adalah 25, ini adalah 75. Atau di soal yang Anda yaitu minus 100, ini 200. Ya, ini aja angka saja ya. Magnitude, jadi 100 dibagi 200, yaitu setengah. Ya, setengah kalau di soal Anda. Kemudian ini cari dulu apa? Cari kan dari model seri ini RLS, ini RLP. Kemudian XLS, ini XLP. Anda cari dulu XLP. XLP-nya berapa? Yaitu XLS kalikan 1/1 plus 1 Q kuadrat. Q-nya dari mana? Q-nya kalau Anda setengah ya. Nah, itu. Anda konversikan ke XLP, yaitu model paralel. Nah, saya sekarang membahas di soal ini aja ya. Q-nya adalah sepertiga, berarti ini jadinya 3 kuadrat. 25 kalikan 1 plus 3 kuadrat. Kalikan 10 ya, menjadi 250. Atau J 250. Kalau ini jadi J 250 ya, model paralel. Kemudian RLP adalah RLS, ini RLP, RLP sama dengan RLS kalikan 1 plus Q kuadrat. Jadinya ini ya 75 kalikan 1 plus 1/3 kuadrat, yaitu 250 bagi 3 ya, 83,33 ini untuk angka ini. Ini sebenarnya sudah ada contohnya di buku Chris Bowick ya.
equation 27. Kalau ini di slide ya, di slide ada. Nah, sekarang ini metode resonansi ya. Jadi ini untuk menjawab cara yang digenap ya, metode resonansi. Oke, jadi sekarang kita selesaikan sumbernya ya, untuk contoh soal ini adalah 50 ohm. Di sini adalah paralel ya, model paralel. Ini model paralel. Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama adalah resonansikan. Ini tadi J250 ya. Resonansikan dengan minus J250. Ini kan tadi J250 resonansikan dengan minus J250. Komponennya adalah C1. Nah, C1 ini bisa hitung dulu atau nanti. Ya, nanti nggak apa-apa. Ini saya tulis C1. Ya, oke. Setelah diresonansikan, seolah-olah ini saling menghilangkan. Karena ini minus J250, ini plus J250, seolah-olah hilang. Sehingga hanya tampak real 83,33 dan real 50 ohm. Nah, ini diselesaikan seperti contoh soal yang paling sederhana di awal IMC. Yaitu Q sama dengan R paralel ini 833 dibagi 50 minus 1 ya, diakarkan. Ini contohnya 0,8165. Kemudian Anda cari XS. Ini ya, X seri ini. X serinya berapa? X serinya adalah Q kali RS. Q-nya 0,8165 kali 50. RS-nya 50. Sama dengan 40,85. Nah, ini karena ini contohnya HPF ya. Karena HPF berarti harus C. Nah, ini harus C. Kalau 40,85 ohm itu C-nya berapa? Yaitu 1/2 pi F. Ya, 1/2 pi F X C, yaitu tadi 40,0825. Hasilnya 7,796 pikofarad. Begitu ya. Nah, XP berarti nanti berapa? XP-nya adalah RLP dibagi Q. 833,33 dibagi 0,8165. Hasilnya 102,06. Plus J ya, ini karena L. Karena L berarti plus J. Oke. Nah, ini boleh, tadi kan boleh dicari, boleh tidak. Kalau saya tidak dicari C-nya ya. Karena nanti yang kepakai sebenarnya hanya ada J. Nah, tadi untuk meresonansikan minus J250. Solusinya, karena untuk real dan real adalah berapa nih? J plus J ya, 102,06. Ini L, kalau ini C ya. Nah, solusi akhirnya yaitu Anda membuat satu komponen XP-nya yaitu plus J 102,06 paralel dengan minus J paralel ya, minus J 250. Tapi nanti dijadikan satu reaktansi yang harusnya L ya. Harusnya L ini. Jadikan satu reaktansi yang L ya. Bagaimana caranya? Ya sebenarnya paralel biasa. Paralel biasa ya. Ini. XPT adalah plus J 102,06 paralel dengan minus J 250.
Nah, paralel biasa ya, 1/XPT, X paralel total ini ya, sama dengan 1 plus J 102,06 minus 1 J 250 ya, ini pakai persamaan yang standar. Minus ya, ini minusnya di sini. Jadi minus ya, minus di sini naik ke sini nggak apa-apa. Nah, jadi nanti yang sebelah kiri ya, ini menjadi 250 per J kuadrat ya, jadi ini kali yang ini ya, 102 minus 102,6 kali 250, ini jadinya minus ya karena J kuadrat. Kemudian ini apa namanya, dikurangi ya, kurangi. Nah, ini adalah 1/XPT. Minus J itu 1/XPT. XPT-nya berapa? Ya, XPT. XPT-nya berapa? 1/XPT. Ini diseperkan. Jadinya 174,02 ohm. L-nya berapa? L-nya adalah 55,4 nanohenry. Nah, ini adalah metode resonansi. Ya, metode absorpsi juga sama, tinggal mirip ya nanti. Ini resonansi. Metode resonansi ya yang saya bahas. Kalau metode absorpsi sama juga ya. Hasilnya sama. Cuman absorpsinya adalah pertama Anda menganggap real dengan real dulu, baru nanti sebagian adalah milik beban. Perhitungannya hampir sama ya, hampir sama perhitungannya. Ya, itu adalah pembahasan pra UTS. Silakan kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Bebas ya, tanya apapun boleh nih. Baik, kalau tidak ada, jadi materi sebelum UTS itu adalah membahas tentang rangkaian pasif. Rangkaian pasif. Ya ini contohnya sampai IMC itu kan pasif ya. LC, LC ini ya. LC atau CL itu pasif. Nah, materi setelah UTS, komponennya kita komponen aktif. Kita membahas tentang komponen aktif itu berarti komponen yang akan bisa bekerja kalau diberi jatuhan. Komponen aktif apa? Kita nanti akan menggunakan transistor. Apakah ada komponen pasifnya? Ada. Nah, karena frekuensinya sangat tinggi, kalau ini kan paling